cerita-cerita, ngasih pembelajaran seru-seruan. Tiba-tiba musibah datang lagi, yaitu si virus Omicron. Itu dari kapan tuh entah ya, udah sebulan atau enggak, aku kurang ini. Dan kebetulan daerahku ini level 3, jadi pembelajaran tatap muka itu kebijakannya dari kecamatan itu, pembelajaran tatap muka harus diberhentikan. Udah berapa kali diperpanjang ya, kayaknya udah 3 kali diperpanjang deh. Sejauh ini itu pembelajaran tatap muka PTM itu diberhentikan, jadi terpaksa gitu anak-anak belajar di rumah lagi, belajar online lagi sama orang tuanya. Aku sedih banget sebenarnya. Sedihnya lebih ke ngelihat anak-anak. Kemarin kita udah belajar, materi-materi sudah mulai disampaikan, pengetahuan mereka sedikit demi sedikit udah mulai bertambah. Aku senang anak-anak antusias belajarnya. Tiba-tiba harus PJJ lagi. Sekarang buat aku PJJ yang sekarang karena ada Omicron ini tuh lebih parah. Banyak anak-anak yang waktu PTM mereka itu kemampuannya sudah mulai terlihat gitu. Mereka itu berkembang dari skillnya, dari keberaniannya, percaya dirinya, terutama dari pengetahuannya. Aku sangat menyayangkan karena itu semua tiba-tiba harus berhenti. Aku kayak yang dari kemarin udah dipupuk, yang dari kemarin udah disiramin pelan-pelan, terus tiba-tiba harus berhenti karena mereka harus belajar di rumah, tapi mereka nggak bisa belajar karena faktor-faktor misal orang tuanya bekerja, nggak ada yang membimbing mereka, dan mamahnya ada tapi mamahnya nggak mau pusing dan lebih baik cari simpel gitu. Terus ada juga yang excited untuk ngajar anaknya, mau ngajarin anaknya, tapi anaknya yang susah belajar sama mamahnya. Ada anak loh yang lebih suka belajar sama gurunya dibanding sama mamahnya atau sama keluarganya di rumah. Jadi benar-benar aku sangat menyayangkan ini terjadi lagi. Kemarin tuh ya sebenarnya PTM 50% itu aku udah kayak asli sebenarnya tuh kenapa sih harus 50%? Capek tahu ngajar 2 kali gitu. Makanya aku ngerasa kayak wah gila, guru-guru gue hebat banget sih gitu. Mereka tuh zaman dulu ngajar itu 2 kali guys, 2 kali, jadi pagi sama siang. Ada 2 kelas dan pagi sama siang. Sekarang kebanyakan SD negeri gak ada yang siang, masuk pagi semua gitu. Jadi satu guru megang satu rombel. Dan aku sebagai anak baru kayak kenapa sih capek banget tuh ngajar harus 2 kali. Apalagi ngajar anak kelas 1 tuh suaranya gak bisa kayak lu kalau misalkan ngajar kelas tinggi lu ngejelasin gitu, atau bahkan bisa eksperimen, kita cuma ngasih petunjuk dan yang ngerjain langsung anak-anak, atau bisa juga kita ngejelasin sebentar terus kita kasih tugas soal dan kita duduk. Kalau kelas rendah tuh nggak bisa kayak gitu. Aku ya nggak tahu guru di luar sana seperti apa gitu, tapi kayaknya sama sih. Kalau misalkan ngajar kelas rendah tuh gitu, mereka tuh benar-benar harus dibimbing. Kayak ketika udah dijelaskan dan kita memberi tugas, tetap kita harus keliling ngecek anak-anak satu-satu, mereka apa susahnya, apa yang nggak bisa. Karena ada loh anak-anak yang dikasih tugas tapi dia nggak ngerti harus ngerjain apa. Jika dikasih tugas dia itu malah bengong. Jadi harus gini loh, harus disamperin dan harus ditunjuk gini. Kamu ini gini, ini yang harus dikerjain kayak gini. Ini caranya begini. Ada yang kayak gitu. Sebenarnya itu karena pembiasaan aja sih. Karena aku megang anak kelas 1, jadi itu benar-benar effort banget buat aku ya. Mungkin lebay tapi udah, ini kan cerita aku. Buat aku seperti itu. Sangat penting buat aku kalau ngajar anak-anak kelas 1 itu. Karena ini adalah bekal. Ini tuh benar-benar awal dia buat masuk ke kelas-kelas lainnya. Kalau misalkan dasar-dasarnya nggak dipupuk dari sekarang, dia bakal repot banget sih. Dia bakal repot banget di kelas-kelas selanjutnya. Maksudnya tuh dia akan lebih banyak ketinggalannya. Karena kan ada anak-anak kayak aku merasa aku itu bukan anak yang fast learner gitu loh. Bukan anak yang bisa cepat belajar. Tapi aku anak yang belajarnya itu harus pelan-pelan. Kayak nggak bisa sekali ajarin langsung jago dan langsung bisa tuh, enggak gitu. Tipe yang harus dikasih tahu pelan-pelan, gini loh, ini loh, step by step, dan itu harus jelas. Jadi harus benar-benar fokus, karena aku dulu merasa kayak gitu dan aku nggak mau lah ya anak-anakku juga terlalu ketinggalan. Ya meskipun gitu pasti ada aja yang ketinggalan, tapi seenggaknya aku maunya memaksimalkan hal itu. Harus bisa ngikutin, dalam artian bukan setiap materi harus bisa, enggak gitu. Cuma kayak ada dasar-dasar. Kalau buat aku itu kayak misal memahami perintah guru tuh misal gini, ayo kerjakan halaman sekian. Itu tuh dia tuh harus udah mulai nangkep. Terus mengerjakannya bagian ini. Nah paling nggak tuh hal-hal dasar yang seperti itu mereka tuh harus udah bisa nyangkut
nggak harus setiap materi dia bisa atau gimana sih gitu. Cuma itu sebagai modal awal dia untuk belajar hal-hal lainnya. Kalau buat aku seperti itu. Selama PJJ ini nih berarti udah sekitar 3 minggu kali ya, mungkin lebih mungkin kurang, aku nggak tahu. PJJ ini malah lebih parah. Anak-anak yang karena kan sebelumnya juga pernah online. Waktu itu yang ngirim tugas itu bisa sampai 80%. 20%-nya terkendala hal-hal yang lain. HP-nya nggak ada atau kuotanya nggak ada. Sekarang parah sih. Itu tuh nggak nyampe 80% gitu. Itu benar-benar menurun banget anak-anak. Dan aku sebagai guru tuh sedih banget. Kesel sih enggak, lebih ke sedih, lebih ke menyayangkan. Kenapa nggak ngirim tugas? Padahal kan bisa. Tapi katanya tugasnya dikerjain, tapi belum difoto atau gimana. Pengalaman aku di TK kayak anak-anak, kalau di kelas 1 itu kan anak-anak masih belajar baca, masih belajar nulis, masih belajar ngitung, kayak gitu-gitu. Terus yang dasar-dasarnya, ketika pas sekolah gitu, pas tatap muka, bacanya udah mulai lancar, nulisnya udah mulai rapi, mulai bisa memahami soal, memahami pertanyaan, mereka udah mulai bisa menjawab pertanyaan guru. Ketika itu nggak diberhentikan dan nggak terlatih lagi, itu tuh hilang. Aku aja yang ngerasa kalau misalkan di tes nih pelajaran kemarin yang aku dapet di kampus atau di sekolah menengah tuh kayaknya lupa gitu, karena itu kan udah tidak dipakai gitu. Hal itu kan udah nggak kepake lagi sekarang gitu. Sekarang tuh udah tinggal praktek. Beda kalau sama anak sekolah. Kalau anak sekolah itu kan dia ilmu pengetahuannya itu kan akan terus kepake sampai dia lulus. Ya mau nggak mau kan sistem sekolah emang seperti itu gitu. Jadi ilmu pengetahuan tambah lagi. Aku nggak mau bilang itu penting atau enggak, tapi menurut aku belajar ini penting. Belajar tentang materi-materi pengetahuan yang sekarang lagi di sekolah yang sekarang ya penting, karena itu kan akan bekal nanti pas ujian. Karena kan kalau nggak mau, iya terserah sih kalau misalkan memang tidak mau lulus dari sekolah itu, tapi kalau misalkan memang mau lulus berarti harus belajar dong. Aku punya adikku di sekolah menengah, dia tuh SMA. Anak-anak sekarang tuh aneh banget. Anak-anak sekarang itu malah lebih seneng belajar di rumah. Sebenarnya dari dulu nggak sih? Dari dulu kita tuh emang lebih seneng kalau misalkan libur kan. Kalau misalkan guru kita ngomong besok belajar di rumah, kita langsung yeay. Padahal kan bahasanya belajar di rumah, bukan libur guys, bukan holiday. Belajar di rumah, jadi kita tetap di rumah tapi belajar. Makanya kan kalau misalkan guru kita ngomong besok belajar di rumah, pasti kita dapat tumpukan tugas yang harus dikerjain. Tapi ya gimana ya gitu. Nah kan kalau misalkan dulu kan belajar di rumah itu paling cuma sehari 2 hari. Kalau sekarang ya gila udah 3 minggu, udah setahun setengah. Nah ya jadi mereka tuh anak-anak itu lebih suka sekarang belajar di rumah dibanding belajar di sekolah gitu. Jadi kalau PJJ diperpanjang, yeay gitu. Ya entah ya, mungkin kan namanya, mungkin aku kalau misalkan di posisi anak-anak SMA itu aku juga bakal seneng sih belajar di rumah dibanding harus ke sekolah. Tapi ketika aku sekarang sudah menjadi seorang guru, terus aku juga melihat ini karena pemikiran juga semakin dewasa gitu, jadi tahu, aku ngerasa ya sumpah belajar di rumah tuh nggak efektif banget gitu. Susah banget. Bahkan ya ini tuh akan berkaitan juga sama masalah-masalah guru. Kayak aku sebagai guru susah banget menyampaikan materi pembelajaran secara daring ini. Kayaknya ini semua masalah yang dirasain guru deh. Karena kita mau nggak mau harus menyiapkan materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran online supaya bisa diterima anak-anak dengan baik. Aku aja merasa kayak gimana ya caranya biar anak-anak nggak bosan belajar di rumah, gimana ya caranya supaya pembelajaran yang aku kasih ini nggak cuma teks gitu, nggak cuma teks terus ngasih tugas kayak aduh ini kok ngajar gini banget gitu kan. Dan terpaksa kita harus beradaptasi dengan teknologi yang sekarang. Tapi pastilah banyak kendala-kendalanya banyak, dari internet, dari handphone, atau dari wawasan insight dari pengetahuan kita gitu kan, tentang cara membuat video, tentang atau bikin materi pembelajaran dari apa, atau bikin soal-soal pertanyaan misalkan melalui quizzes atau melalui apa media-media yang lain. Jadi itu keterbatasan guru pun kayak sebenarnya kita tuh merasa bersalah gitu loh. Nggak tahu ya, aku merasa bersalah gitu loh, nggak bisa ngasih pembelajaran yang baik gitu buat anak-anak, maksimalkan media-media
media-media pembelajaran berbasis IT kayak gitu aku nggak bisa maksimal, banyak keterbatasan. Dan sebenarnya kayak kuota internet itu kan pemerintah udah bantuin ya kan, tapi banyak juga masih kendala-kendala ya, biasa lah ya, problem-problem seperti itu pasti ada. Jadi ya belum lagi ada yang kuotanya nggak masuk lah, harus beli kuota, nggak ada uangnya. Terus ketika misalnya kita ngasih pembelajaran melalui YouTube atau apa ya, pasti kan berkaitannya dengan kuota, berkaitannya dengan sinyal. Bahkan aku pun ya mau melaksanakan pembelajaran lewat Zoom, orang tua tuh nggak pada bersedia. Kendalanya apa? Kendalanya kuota dan sinyal. Jadi ya kita tuh benar-benar harus di pembelajaran online ini tuh benar-benar harus bijaksana gitu loh. Gurunya nyaman, orang tua nyaman. Ya paling enggak hubungan guru dengan orang tua ini bisa benar-benar kerjasama kayak gitu untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak. Kalau aku pengennya sebagai guru itu enak di aku dan enak di mereka, nyaman di aku dan nyaman di mereka. Aku nggak mau terlalu egois karena kondisinya udah seribet ini loh gitu, udah serumit ini loh, masa sih gitu mau bikin pusing orang tua juga. Aku juga paham tuh dengan orang tua pasti mereka juga merasa pusing ngajakin anaknya, apalagi kalau misalkan di rumah godaannya main game, godaannya main sama teman-temannya gitu, nonton TV atau dan hal-hal lainnya gitu, pasti kan godaannya itu. Kalau misalkan mereka sekolah gitu kan udah jelas ya, berangkat sekolah dari jam segini dia duduk di sekolah dari jam sekian sampai jam sekian, terus pulang ke rumah gitu kan jelas gitu, dia di sekolah ya belajar. Kalau misalkan di rumah godaannya wah luar biasa. Kayak aku nggak mau menyalahkan orang tua gitu, dan aku juga nggak bisa menyalahkan siapapun, orang tua, murid gitu, bahkan diriku sendiri sebagai guru gitu, karena semuanya punya kendalanya masing-masing, semua punya keluhannya masing-masing. Tapi menurut aku ya kita tetap harus maksimal menghadapi ini tuh ya ini tetap harus dihadapin gitu loh. Kita nggak bisa udah angkat tangan aja atau ya udahlah kumaha engke gimana nanti ya gitu, ya nggak bisa gitu juga gitu. Gimana kalau misalkan hal ini akan terjadi terus menerus, kita kan nggak tahu ya, meskipun kita nggak mau hal ini terjadi, tapi ya gimana gitu, semua kemungkinan bisa terjadi. Kalau misalkan ini akan kayak gini terus, misalkan kita tidak belajar dan tidak berbuat semaksimal mungkin apa yang kita bisa, ya udah gitu ya, kita jadi nggak bertumbuh, kita nggak berkembang, udah gitu-gitu aja. Kalau misalkan hari ini anaknya cuma bisa ngerjain tugas 2 lembar, kalau buat aku pribadi it's okay, yang penting anak-anak mau. Kalau misalkan orang tuanya juga nggak mau nyoba, orang tuanya juga apa ya, terlanjur putus asa gitu dengan keadaan, ya udah pasti pengaruh juga kan ke anaknya. Si anak-anak ini lagi anak-anak kelas 1, ya nggak cuma anak kelas 1 sih, kayaknya semua anak-anak deh, mereka itu nggak akan bisa lepas dari bimbingan orang tua dong. Ada pepatah yang bilang anak itu gimana orang tuanya katanya. Terus ada juga pepatah yang bilang kalau buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau dipikir-pikir iya juga ya, anak itu sebenarnya ya gimana orang tuanya, bener, karena mereka belum bisa gitu kan mengurus dirinya sendiri, mereka belum bisa ngontrol dirinya sendiri. Nah orang tua kayak apa ya gimana ya, harus bersabar. Aku nggak tahu sih rasanya jadi orang tua kayak apa, aku juga nggak tahu gimana susahnya, gimana ribetnya, gimana sulitnya orang tua itu ngurusin anak, aku nggak tahu. Tapi kalau misalkan dilihat dari keharusan, dilihat dari kewajiban, ya peran orang tua ya seperti itu. Bahkan kalau misalkan tidak pembelajaran online pun ya, di sekolah itu belajar cuma 2 jam anak-anak, 2 jam setengah sampai 3 jam, sisanya tugas orang tua membimbing anak-anak dari rumah. Aku nggak tahu ya guru-guru di luar sana sesusah apa ngajar daring, ngajar online, ada gimana sih kalian menghadapi anak-anak, dan maksudnya gimana sih kalian ngebimbing anak-anak belajar dari rumah gitu kan, apa sih kesulitan kalian gimana sih ngatasinnya, apa kalian bikin video pembelajaran lebih sering, atau kalian menggunakan Zoom meeting dan orang tua muridnya mampu semua, atau ada nggak sih orang tua murid yang kemampuannya ya kayak orang tua murid yang di sekolahku gitu kan, gimana sih cara ngatasinnya gitu. Terus untuk ngasih tugas-tugasnya seperti apa, mungkin nanti bisa di-sharing di kolom komen, nanti kita bisa diskusi sama-sama. Nah itu sih yang aku rasain selama ini. Sebenarnya kayak orang tua murid itu kan banyak mengeluh tentang anak-anaknya karena nggak mau belajar di rumah. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini bukan cuma orang tua murid yang pusing, sebenarnya bukan cuma aku yang merasa kok kapan sih ini berakhir gitu, kayak bukan cuma kita loh, bukan cuma diri kita sendiri yang merasa kapan ya ini berakhir dan kapan ya semuanya normal, tapi
semuanya juga berpikir seperti itu, baik itu orang tua muridnya, baik gurunya gitu, bahkan semua orang di luar sana yang bekerjanya di mana. Mungkin ada juga mereka yang sangat keberatan harus WFH, harus bekerja dari rumah. Bahkan ada juga orang-orang yang harus bekerja langsung di tempat dia bekerja, harus benar-benar survive, benar-benar harus melawan virus-virus di luar sana. Jadi semua itu ada kurangnya, ada lebihnya. Belajar online itu ya ada kurangnya, ada lebihnya. Belajar offline juga ada kurangnya, ada lebihnya. WFH ada kurangnya, ada lebihnya, maupun WFO. Sebenarnya semuanya pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya. Nah, tergantung kita gitu. Kita mau terus mengeluh atau kita mau ya udah gitu, kita beradaptasi aja dengan hal ini. Kalau misalkan dibilang pusing gitu ya, kalau misalkan kita mikirin pusingnya, nggak cuma orang tua gitu, guru juga sama pusing. Guru itu, kalau aku sharing sama teman-teman guru di sekolah, mereka tuh lebih suka tatap muka dibanding WFH. Mungkin karena terbiasa tatap muka, jadi kita lebih nyaman untuk tatap muka, untuk belajar langsung dibanding harus daring. Karena kan ya itu balik lagi ke kemampuan kita dalam menyiapkan materi-materi pembelajaran dan media-media pembelajaran. Belum lagi kita harus nungguin anak-anak yang ngirim tugasnya terlambat 3 hari baru ngirim tugas, dan itu numpuk banyak banget, sedangkan gurunya harus ngoreksi online yang dipikir itu banyak banget, dan itu pusing banget sih sebenarnya. Bahkan ada yang sampai seminggu baru ngirim tugas, tapi ya kita harus sama-sama saling memahami ya kan, harus sama-sama saling mengerti gitu satu sama lain. Dan itulah kendala-kendala hal yang seperti itu yang kayak kita nggak bisa hindarin aja ya, kita tetap sama-sama harus ngejalanin itu semua. Aku melihatnya dalam kondisi seperti ini banyak sedihnya sih pasti. Ya intinya kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa sih. Pasti kan pemerintah itu berharap ini adalah yang terbaik buat kita semua. Ya meskipun ada hal-hal di luar kendali mereka, tiba-tiba ada trouble, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diduga, masalah yang dialami oleh guru, oleh orang tua murid. Tapi sebenarnya pasti sih hal-hal yang baru itu nggak akan terlepas dari banyak kendala-kendala kayak gitu. Buat aku sih jangan dibiasakan untuk saling menyalahkan sih sebenarnya. Seperti kenapa sih pemerintah tuh belajarnya daring lagi, apa tuh sekolahnya daring lagi, sekolah yang itu nggak daring misal kayak gitu. Padahal kan sekolah itu ya kita cuma taat peraturan, kita nggak bisa gimana ya. Ya kalau misalkan ada yang melanggar ya itu hak mereka yang mau melanggar, berarti kan pilihan dia melanggar peraturan. Cuma kan di tempat kita lebih memilih untuk taat peraturan. Jadi sebenarnya semua kembali kepada pilihan masing-masing, dan setiap pilihan itu, aku sering dengar pepatah mengatakan ya setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya, dan kita tidak bisa kayak masalah-masalah itu tuh pasti di luar kendali kita kan. Ekspektasi kita itu ya lancar-lancar aja, tapi kan pasti ada kendala-kendalanya. Nah jadi itu aja kali ya, udah panjang lebar ngomong kemana-mana. Tetap semangat semuanya, semoga kita bisa menghadapi ini semua sampai akhir dan dunia ini menjadi lebih baik lagi, dunia ini kembali sehat secepatnya untuk pulih, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi, bisa sekolah, bisa belajar, bisa ketemu anak-anak, bisa main sama anak-anak ya. Tetap semangat semuanya, mamah-mamah di rumah semangat, orang tua semuanya semangat, guru-guru semua yang sedang berjuang, yang lagi sibuk-sibuknya bikin video pembelajaran atau lagi sibuk-sibuknya bikin sesuatu inovasi pembelajaran online, semangat semuanya. Semoga musibah ini bisa cepat berakhir dan kita kembali ke sekolah. Dan buat anak-anak SMA nih ya, SMP SMA gitu, meskipun kalian senang belajar di rumah, tapi kalian tetap harus belajar guys, jangan males belajar. Oke, nanti kapan-kapan aku bikin sesuatu kali ya yang berkaitan sama anak-anak SMA, pokoknya anak-anak remaja dan beranjak dewasa. Seru kali ya, nanti kita ngobrol lagi. Oke, semangat semuanya, bye.